Kita masuk sharing. Pagi ini saya akan sharing tentang persaudaraan. Sebagaimana kita tahu, persaudaraan itu ada yang khusus ya. Saudara itu kalau khusus ya senasab ya. Saya seibu, sekandung. Tapi secara umum saudara itu ya panggilan untuk orang yang memiliki kesamaan. Jadi saudara itu sebenarnya hadir karena adanya persamaan. Kita sadar atau enggak, pasti karena ada persamaan. Contoh, karena kita sama-sama satu keluarga, sama-sama satu kandungan, saudara. Sama-sama tinggal di tempat yang sama. Karena dekat, jadi merasa bersaudara. Contoh juga, umpamanya sama-sama di PHK. Itu akan menjadi persaudaraan yang kuat ketika sama-sama memperjuangkan haknya. Itu seperti bersaudara. Kalau nggak percaya coba PHK. Sama. PHP. Terus persaudaraan ini ya, kalau dari bahasa Arab itu berasal dari kata akhu, ikhwan dan ukhuwah. Akhu itu kalau dalam bahasa Arab maknanya saudara juga. Cuman dasar katanya itu saling memperhatikan. Nah jadi syarat dari saudara itu sebenarnya harus ada memperhatikan. Dan kata memperhatikan ini juga adalah kata yang unik dalam bahasa Indonesia. Karena memperhatikan ini dasarnya adalah hati. Mem dan per dalam bahasa Indonesia itu membuat makna lebih tinggi. Perhatikan dan memperhatikan itu lebih tinggi maknanya. Saya lupa dalam bahasa Indonesia ada istilahnya itu untuk meningkat. Contoh tanggung jawab dengan menanggung-jawabi dan mempertanggungjawabkan. Itu lebih tinggi. Kenapa? Karena berarti dia meletakkan hatinya. Hati itu adalah jantungnya, bukan limpa. Hati. Jadi memperhatikan itu. Jadi kalau dalam bersaudara kita tidak memperhatikan, maka persaudaraan itu akan jadi hambar. Contoh ada kakak beradik kandung, tapi nggak saling memperhatikan, itu hambar pasti ya, nggak pernah nelpon, nggak pernah nyapaan, atau di rumah lah nggak pernah tanyaan, kayaknya nggak bersaudara aja. Tapi ada orang lain yang bukan saudara sekandung, tapi kan kita punya kesamaan, lalu kita saling memperhatikan, itu akan menjadi persaudaraan yang kuat. Makanya kalau di masyarakat, kalau sering banyak konflik, itu karena biasanya jarang memperhatikan. Memperhatikan itu bukan berarti menceritai ya, bukan menggosip ya. Jadi memperhatikan itu kalau dia sakit dijenguk, kalau dia ada membutuhkan sesuatu kita lihat, itu memperhatikan. Nah, kalau kita lihat ya di Indonesia ini kemarin kan banyak isu tentang wamena ya, ada demo segala macam. Itu kan isunya pasti persaudaraan. Karena mungkin kita kurang memperhatikan yang di sana atau kita lebih banyak melihat perbedaan daripada persamaan. Padahal persaudaraan itu dibangun atas dasar kesamaan tadi. Kita lupa bahwa kita itu sama. Kita sama-sama sebangsa dan setanah air. Makanya kalau orang-orang founding father negara kita selalu menyampaikan memanggil kita itu saudara. Kan gitu kan, saudara-saudara, sebangsa tanah, sebangsa air. Saudara-saudara. Jadi ini lupa kita untuk mengingat itu. Sesuai dengan simbol kita lah ya. Kita kan lihat perbedaan itu ada memang, tapi kita melihat kesamaannya. Itulah apa ya? Untuk Pancasila apa ya? Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu jua ya. Itu maknanya ya. Kalau arti bahasanya itu dari Jawa kuno itu ya. Bhinneka itu bineko, maksudnya beraneka. Tunggal satu. Ika iko. Jadi bineko tunggal iko. Beraneka satu itu gitu. Jadi berbeda ini sebenarnya satu gitu, tapi dimaknakan dengan berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kalau kita tarik ke pekerjaan kita ya, persaudaraan tadi kan saling memperhatikan ya. Di Nusanet itu kan, di Nusanet ini begitu bagus ya perhatiannya ya. Terutama siapa yang paling memperhatikan di Nusanet ini? HRD. Iya. HRD ya. HRD itu akan memperhatikan kita. Coba kalau kita nggak datang, tanpa ada sesuatu, pasti ditelepon. Dipanggil lah ya. Namanya siapa ya? Tommy lah umpamanya. Tommy nggak datang,
Nggak ada kabar, nggak ada berita. Mudah-mudahan masih hidup betul. Itu kan dipanggil pasti kan di ARD. Tom, D, kenapa nggak datang? Ada masalah? Atau mau cari masalah gitu? Biasa gitu ya di ARD. Dan bukan hanya ARD, satpam kita juga itu penuh perhatian. Saya di awal-awal flexible time ya. Flexible time itu kan di ANC ada ya. Jadi kita boleh masuk nggak harus setengah 9 ya. Boleh jam 8, boleh jam 10 ya. Jadi saya datang jam 10 hari Sabtu. Begitu saya letakkan kereta di depan, saya baru turun, belum buka kaca helm. Terus itu satpam pun dia bilang, "Pak Lade, pulang jam 12, datang jam 10, mau kerja apa?" Katanya. Masalah kok. Saya buka helm. Ini satpam atau Pak Anan? Atau Pak Anan yang jadi satpam? Jadi saya kadang mengingat bahwa dia itu perhatian dengan kita ya. Saya senyum aja, iya Pak. Ada flexible time gitu ya. Apa flexible time? Ya udah saya senyum aja kan. Penyebut juga saya jelasin. Terus saya lupa apakah di hari yang sama atau enggak. Saya masuk ya. Saya bawa barang banyak gitu, tas gitu. Saya cuma Pak An di depan. Di sini ada. Pak An buka di pintu. Saya terkejut lagi. Ini satpam atau Pak Anan? Atau satpam yang mau jadi Pak Anan ya? Tapi ya karena perhatiannya gitu. Dan baru pesanin juga ya. Ada ANC, ada makan di sana siapa Pak? Siap meeting gitu ya. Ada ANC duluan, sama orang Pak An juga duluan makan. Saya terlambat karena saya sholat dulu. Waktu saya sampai di depan, di depan K2 ya. Anak ANC udah belok ke kanan. Saya tahu ANC belok ke kanan, cuma kan saya terlambat. Saya belok kiri mau beli buah. Satpam depan gitu lagi. Dek, lu sana kan? Kesana tadi. Enggak, Pak, saya mau beli buah. Jadi saya pikir ya ini memang ya itulah ya perhatian tadi. Jadi saling memperhatikan itu perlu, tapi juga jangan over ya. Jadi over itu memperhatikan hal-hal yang nggak perlu ya, atau mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Itu juga kita harus pisahkan. Tetapi kepedulian kita terhadap sesama kita dan persaudaraan kita itu akan mengikat lebih dekat lagi persaudaraan itu. Dan kalau kita sadari negara ini dibangun atas dasar persaudaraan, karena kita pasti berbeda suku, agama, ras dan segalanya. Tapi kalau kita ingat kita ada satu bangsa dan satu negara, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Saya pikir seperti itu.